Pertama-tama, teman-teman buka aplikasi SPSS, klik variabel view. Pada kolom name, teman-teman isi pada baris pertama ketik kelompok, baris kedua ketik pretest, dan baris ketiga ketik posttest. Kemudian teman-teman juga lakukan pada kolom label. Pada baris pertama ketik 1 eksperimen dan 2 kontrol. Pada baris kedua ketik nilai pretest dan baris ketiga ketik nilai posttest. Kemudian pada kolom value, teman-teman klik titik 3 pada baris pertama untuk value ketik 1 dan pada label ketik eksperimen. Selanjutnya klik add, lakukan juga pada value ketik 2 pada label dan ketik kontrol dan klik add. Setelah itu klik OK. Masuk di data view, selanjutnya kita ambil data di Excel. Pada angka 1 dan 2 masukkan ke SPSS, taruh pada kolom. Lakukan juga pada data pretest dan posttest. Nah, angka 1 dan 2 yang dimaksud di sini tuh 1 eksperimen dan 2 kontrol. Nah, kita juga lakukan pada pretest dan posttest. Ambil data pretest dan ambil data posttest untuk taruh di SPSS. Nah, pertama kita uji normalitas. Teman-teman klik pada analyze, pilih deskriptif statistik, klik explore. Selanjutnya teman-teman klik pretest dan posttest, masukkan ke dependent list dan klik eksperimen dan kontrol, masukkan ke faktor list. Kemudian kita klik plots, centang normality plots with test, klik continue dan klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul hasilnya. Bagaimana sih cara kita membaca hasilnya? Apakah ini data normal atau tidak? Teman-teman bisa lihat pada tabel test of normality dan fokus ke signifikansi, khususnya pada Shapiro Wilk.
dengan kriterianya itu signifikansinya kurang lebih dari 0,05 berarti data normal, dan signifikansinya kurang dari 0,05 berarti datanya tidak normal. Nah, data yang ada di sini sudah normal. Nah, teman-teman, kedua itu kita uji homogenitas. Teman-teman klik pada Analyze, pilih Compare Means, klik Independent Sample T-Test, teman-teman masukkan post-test ke test variabel. Dan kelompok eksperimen dan kontrol ke grouping variabel. Klik define group dengan grup 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2. Teman-teman klik continue dan klik OK. Nah, bagaimana sih cara kita membaca hasilnya? Apakah ini data homogen atau tidak? Teman-teman bisa lihat pada bagian Levens test dengan kriteria signifikansinya lebih dari 0,05 berarti data ini homogen. Apabila signifikansinya kurang dari 0,05 berarti data ini tidak homogen. Dilihat bahwa nilainya itu 0,756 berarti data ini homogen. Selanjutnya kita uji paired sample t-test. Tujuannya agar kita bisa lihat bahwa apakah ada perbedaan signifikan setelah dilakukan perlakuan. Kita klik Split File, kemudian kita klik Compare Group, setelah itu kita masukkan kelompok dan klik OK. Nah, ini sudah muncul data hasilnya. Kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 yaitu 0,756. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih Compare Means, klik Paired Sample T-Test, kemudian kita masukkan pretest dan posttest ke dalam paired variabel. Dan klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Cara kita membaca hasilnya itu teman-teman lihat pada signifikansi two-tailed dengan kriteria signifikansinya kurang dari 0,05 berarti ada peningkatan signifikan. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 berarti data ini tidak signifikan. Nah, di sini hasilnya itu kurang dari 0,001. Jadi hasil uji paired sample t-test terdapat peningkatan hasil belajar setelah perlakuan. Selanjutnya kita uji independent t-test yang bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kolom name, teman-teman hanya taruh post-test. Berikutnya sama dengan yang dilakukan sebelumnya.
pada label kita taruh eksperimen dan kontrol, di mana 1 itu eksperimen, 2 itu kontrol. Nah, pada baris yang kedua kita taruh nilai post test. Setelah itu kita pergi ke data view. Nah, di dalamnya ada kelompok dan post test. Kita ambil data di Excel pada angka 1 dan 2, di mana 1 itu eksperimen, 2 itu kontrol. Kita masukkan ke SPSS pada kolom kelompok. Post test juga seperti itu. Kemudian kita klik analyze, pilih compartments, klik independent sample t-test. Kemudian kita masukkan post test ke dalam test variabel dan kelompok ke dalam grouping variabel. Klik define group pada grup 1 dan grup 2 dan klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya. Bagaimana cara kita membaca hasilnya? Teman-teman bisa lihat pada baris equal variance estimate dan juga lihat pada signifikansi to Thailand dengan kriteria signifikansi kurang dari 0,05 ada perbedaan signifikan. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan. Nah, di sini teman-teman nilainya itu kurang dari 0,001. Jadi, hasil uji independen sampel t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol.